Berdasarkan audit BPK per 30 April 2004, tingkat pengembalian aset BPPN hanya sebesar 30% dari yang ditargetkan. BPPN hanya mampu mengembalikan dana negara sebesar Rp188,9 triliun dari yang semestinya disetorkan sebesar Rp621,6 triliun. BPK juga melaporkan ketidakhematan biaya penyihatan perbankan senilai Rp7,1 triliun. Namun kesehatan perbankan menjadi lebih baik setelah masuk dalam program penyihatan. Jumlah pengembalian aset BPPN ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain yang melakukan langkah serupa. Di Korea Selatan, tingkat pengembalian aset bisa mencapai 47%, sementara di Malaysia justru mencapai 57%. Hasil audit BPK ini tentu saja bertolak belakang dengan hiruk-pikuk keberadaan BPPN selama 6 tahun terakhir. Apalagi hingga saat ini, BPPN masih menyisakan sekitar 6.000 kasus yang belum terselesaikan. Pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan, aset-aset negara yang dikelola oleh BPPN jika dilelang seharusnya bersih dari kewajiban-kewajiban yang ditanggungkan kepada pihak pembeli. Kalau terjadi masalah setelah lelang, Faisal menilai ini sudah memasuki wilayah kriminal. Dengan PP 17 aturan hukum lainnya, itu aset yang dilelang itu harus bersih dari semua kewajiban-kewajiban yang ditanggungkan kepada pihak pembeli. Nah, jadi kalau ada aset-aset tertentu, ada utang, ada piutang tiba-tiba menyembul setelah proses lelang, itu betul-betul kriminal berat. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR Derajat Wibowo menilai tingkat pengembalian aset yang dilaporkan BPK masih rendah karena recovery aset BPPN sebenarnya mencapai 49,57%. Derajat menilai secara fakta legalnya hasil audit BPK terhadap BPPN itu bagus sekali, meski di sisi lain masih banyak ditemukan aset-aset yang bermasalah. Menurut Derajat, tidak sedikit para pemilik lama yang masih ikut menahan asetnya untuk tidak dikuasai oleh negara. Misalnya dengan merubah dokumen, memindah tangankan, atau pula menyerahkan dokumen kosong serta aset yang diserahkan nilainya di markup. Menurut Derajat, seharusnya pemerintah melindungi pemilik baru dari penjualan aset negara yang kotor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, negara pun bisa dituntut oleh para pemilik baru. Kewajiban dari negara sebagai penjual, ya, bukan negara sebagai pelindung warga negara. Negara sebagai penjual untuk menjamin bahwa semua aset yang dia jual itu bersih. Kalau itu tidak bersih, maka negara sebenarnya bisa dituntut karena seperti penjual yang menjual barang yang tidak bersih itu bisa dituntut, ya. Demikian juga dengan si pemilik lama dari aset tersebut. Kalau negara merasa pemilik lama ini sudah berbuat tidak benar, sudah melakukan berbagai hal yang merugikan, ya pemilik lama ini harus dituntut. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mempelajari hasil audit BPK tersebut. Sri Mulyani menegaskan sebagian aset yang masih bermasalah yang selama ini masih di bawah kelolaan Dirjen Kekayaan Negara akan dilihat kembali. Tim Liputan Metro TV.